Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Mustafafi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pertentangan kelas sosial dan ekonomi yang terjadi di sistem tanam paksa atau yang biasa kita sebut dengan culture stelsel. Sistem tanam paksa ini berawal dari Gubernur Jenderal Van der Bos pada tahun 1831 di Indonesia, yang dilatar belakangi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 dan Belanda melawan Belgia pada tahun 1830 sampai 1831 di Belanda. Tujuan utama dilaksanakannya sistem tanam paksa ini untuk mengisi kas pemerintahan Belanda yang kosong. Dari hasil analisa ini, saya akan membahas keterkaitan sistem tanam paksa dengan teori pertentangan kelas sosial dan teori sistem ekonomi. Kedua teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan ini menciptakan pertentangan antara kelas-kelas sosial dan bagaimana sistem ekonomi kolonial ini berfungsi. Secara teoristik, sistem ini merupakan manifestasi dari eksploitasi kelas penguasa atau Belanda terhadap kelas pekerja atau petani pribumi. Nah, teori Marxisme adalah pendekatan utama dalam kajian sosial dan ekonomi yang dikembangkan oleh Karl Marx. Nah, Marx ini berpendapat bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas antara dua kelas utama yang bertentangan, yaitu proletariat atau buruh dan bourgeois atau pemilik alat produksi. Nah, ketimpangan ini terjadi karena sistem kapitalisme yang berakar pada eksploitasi tenaga kerja. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari teori kelas sosial dan sistem ekonomi Karl Marx. Yang pertama, teori pertentangan kelas sosial Karl Marx dapat mengungkapkan pertentangan antara penguasa kolonial dan petani dalam sistem tanam paksa. Lalu yang kedua, struktur ekonomi kolonial dan bagaimana sumber daya dialokasikan dalam sistem tanam paksa. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari teori kelas sosial dan sistem ekonomi Karl Marx. Kekurangannya, teori Marx terlalu deterministik sehingga tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi sistem tanam paksa, seperti faktor budaya dan faktor politik. Lalu yang kedua, teori Marx kurang mempertimbangkan konteks historis dan sosial sistem tanam paksa, sehingga analisisnya tuh terlalu umum. Sistem tanam paksa dapat dilihat sebagai bagian dari sistem ekonomi kapitalisme kolonial. Nah, pemerintah kolonial Belanda menggunakan kekuasaan politik dan militer untuk menguasai sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia demi keuntungan mereka sendiri. Nah, sistem ini menciptakan ekonomi ekstraktif di mana sumber daya alam Indonesia, tanah hasil bumi, dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi Belanda tanpa memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, sistem tanam paksa mengubah struktur ekonomi Indonesia dari ekonomi subsisten menjadi ekonomi yang berorientasi pada ekspor. Hal ini menyebabkan ketergantungan ekonomi Indonesia pada pasar global dan memperlemah kemandirian ekonomi pribumi. Sistem tanam paksa menciptakan ketidakadilan ekonomi yang mendalam. Keuntungan ekonomi yang diperoleh dari sistem ini tidak dinikmati oleh para masyarakat Indonesia atau para pribumi, melainkan dinikmati oleh pemerintahan kolonial Belanda dan segelintir para elit pribumi yang bekerja sama dengan mereka. Sekian video saya kali ini. Apabila ada kekurangan saya dalam menjelaskan mengenai hasil analisa
Ini saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.